Aku pernah mengira hidup adalah tentang mengejar tawa, cinta, dan tepuk tangan orang lain. Tapi aku tak pernah mengira bahwa semua itu hanya diam saat aku menangis sendiri di gelap malam. Namaku Tanti, seorang gadis berusia 25 tahun, hidup di kota besar dengan segala gemerlapnya. Dari luar, hidupku terlihat sempurna, fashionable, penuh teman, sering nongkrong di kafe mewah, dan aktif di media sosial. Tapi ada satu hal yang tak pernah kutunjukkan ke siapapun. Kekosongan yang diam-diam menelanku setiap malam. Aku tinggal di apartemen bersama sahabatku, Farimah, wanita ambisius yang tak pernah percaya pada hal-hal berbau agama. Baginya, hidup adalah soal peluang, bukan petunjuk dari langit. Sedang aku, seperti selembar daun yang terbawa arus, tidak tahu arah, hanya mengikuti angin. Ayahku, Raja, tinggal di kampung bersama adikku, Epen, yang masih duduk di bangku SMA. Kami jarang berkomunikasi. Aku sendiri yang menjauh, merasa dunia kota lebih nyata daripada nasihat-nasihat agama dari orang tua. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon, menatap lampu-lampu kota yang seperti bintang palsu. Di tanganku segelas minuman, di hatiku kegelisahan yang tak pernah mau pergi. Apa sebenarnya yang aku cari? Gumamku. Farimah muncul dari balik pintu, tertawa sambil membawa ponsel. Lihat ini, Tan. Kita trending lagi gara-gara video dance itu. Aku hanya tersenyum kecil. Keren. Padahal, aku bahkan tak tahu kenapa aku menari di video itu. Apa karena ingin pujian? Atau karena ingin terlihat bahagia? Tengah malam, saat aku terlelap, sesuatu terjadi. Bukan mimpi biasa. Tidak seperti bunga tidur. Aku berada di sebuah padang yang luas. Tidak ada pohon. Tidak ada suara. Hanya cahaya putih yang menyilaukan. Tapi tidak panas. Di depanku, berdiri sosok tinggi bercahaya. Tak tampak wajahnya. Tapi kehadirannya membuat tubuhku gemetar. Aku ingin bicara. Tapi suara seakan tertelan. Hatiku seolah dipeluk. Tapi tubuhku serasa didera takut dan malu. Sosok itu tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menunjuk ke arah kiblat. Di sana, kulihat sajadah terbentang, bersih, tak tersentuh. Tiba-tiba, aku menangis, tanpa tahu kenapa. Tangis yang berbeda dari biasanya. Tangis yang membuat seluruh luka dalam hatiku meledak jadi air mata. Lalu aku terbangun. Keringat dingin membasahi baju tidurku. Mataku membelalak. Dadaku sesak. Tapi anehnya, ada damai yang belum pernah kurasakan. Astagfirullah, apa itu? Bisikku. Kukibaskan kepala. Cuma mimpi. Nggak penting. Tapi, di hatiku, mimpi itu membekas seperti ukiran yang tak bisa dihapus. Hari itu, aku tidak bisa fokus. Bahkan notifikasi ponsel tak membuatku senang seperti biasa. Video yang viral tidak lagi membuatku bangga. Ada sesuatu yang berubah. Entah apa. Dan aku belum tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi panggilan dari langit. Sudah 3 hari sejak mimpi itu. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, wajah bercahaya tanpa rupa itu datang kembali. Bukan dalam mimpi, tapi seperti bayangan yang menyelinap ke hati dan pikiran. Aku mencoba mengalihkan diri. Nongkrong bareng Farimah. Scroll media sosial. Berpesta. Tapi entah kenapa, semua itu kini terasa hambar. Seperti makanan tanpa rasa. Musik keras pun tak mampu mengusir suara hening dalam dadaku. Tan, kamu sakit? Tanya Farimah suatu malam, saat melihatku termenung di depan cermin. Aku menggeleng. Enggak, cuma capek aja. Padahal yang lelah adalah jiwaku, bukan tubuhku. Di cermin, aku menatap bayanganku sendiri. Make up tebal, bulu mata palsu, bibir merah mencolok. Tapi mataku kosong. Tiba-tiba muncul pertanyaan mengganggu. Kalau aku mati malam ini, siapa yang akan peduli? Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Sosok bercahaya itu berdiri lebih dekat, tapi tetap tanpa kata. Ia hanya memegang sebatang tongkat cahaya,
dan dari tongkat itu memancar seberkas sinar ke langit. Aku mendongak, dan kulihat diriku sendiri tergeletak di tanah, dikerumuni orang-orang berpakaian putih. Ada yang menangis, ada yang membaca Al-Quran. Tapi aku diam, seperti tak bisa kembali. Aku terbangun dengan air mata bercucuran. Aku mati, bisikku dengan suara gemetar. Pagi harinya aku menelepon ayahku, Raja, setelah hampir 1 tahun tak berkomunikasi. Suaranya serak dan pelan. Tan, ada angin apa kamu nelpon? Tanyanya dengan suara yang nyaris tak percaya. Cuma pengen dengar suara bapak. Jawabku. Air mataku jatuh lagi. Tanpa alasan. Ayah tidak banyak bertanya. Tapi ia menutup dengan satu kalimat yang menancap tajam. Tan, kalau Allah udah mulai mengetuk hatimu, jangan kamu abaikan. Aku diam. Tak bisa menjawab. Tapi kalimat itu seperti anak panah yang menancap di hatiku. Sore harinya, aku menemukan mushaf Al-Quran kecil yang pernah kubawa dari rumah. Sudah berdebu. Tapi entah kenapa, tangan ini bergerak sendiri membukanya. Surat pertama yang kulihat adalah, Allah membimbing siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah 213. Tanganku gemetar. Apa ini semua kebetulan? Farimah yang melihatku langsung mencibir. Kamu kenapa sih? Lagi galau terus bawa-bawa agama? Don't be dramatic, Tan. Aku tak menjawab, karena aku tahu, bukan dunia yang sedang bicara padaku, tapi langit. Dan hatiku tahu, ini baru permulaan. Hari itu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku mengunci kamar, menutup tirai, lalu bersujud. Aku tidak tahu cara sholat yang benar. Gerakanku canggung. Bacaan hanya sebatas yang kuingat dari pelajaran SD dulu. Tapi aku tetap melakukannya. Dengan tangisan yang tak bisa kujelaskan. Allah, kalau ini petunjuk dari MU, maka tuntun aku, bisikku lirih. Sejak mimpi itu, hati ini seperti terus ditarik oleh sesuatu. Aku tak bisa menolak. Seperti magnet yang perlahan membawa jiwaku pada cahaya yang dulu kupandang remeh. Keesokan harinya aku mengenakan kerudung tipis, sekadar menutupi kepala. Bukan hijrah total, tapi mungkin itu langkah pertama. Namun reaksi Farimah sangat berbeda dari yang kubayangkan. Tan, ini bercanda kan? Kamu pakai kerudung? Serius? Kenapa? Mimpi lagi? Aku hanya tersenyum tipis. Aku cuma pengen hati ini tenang. Far, tenang? Dengan pakai simbol agama? Kamu baru kenal agama 2 hari udah sok-sokan salehah? Don't be weird. Kata-katanya tajam. Tapi aku memilih diam. Dulu aku akan membalas dengan sinis. Tapi kini, entah kenapa, aku merasa kasihan padanya. Kasihan, karena aku pernah seperti dia. Farimah bukan satu-satunya yang berubah sikap. Teman-teman, gaul, yang dulu berlomba-lomba mengajakku ke pesta, kini mulai menjauh. Grup WhatsApp sepi, tidak ada lagi undangan makan malam. Bahkan ada yang menuduhku sudah ikut aliran sesat. Sakit, tentu, tapi tidak seperti dulu. Kini aku tahu, kesepian di jalan kebenaran lebih baik daripada ramai dalam kesesatan. Malam itu, aku memimpikan sosok bercahaya itu lagi. Tapi kali ini, ia tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata, "Lanjutkan, Tanti. Walau kau sendiri, langit bersamamu." Aku terbangun dengan dada bergetar. Hidungku basah, tapi hatiku tenang. Aku gak gila, bisikku. Aku cuma mulai waras. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menelepon seseorang dari masa laluku, Ustadz Epen, adik kandungku sendiri yang kini menimba ilmu agama di pesantren. "Assalamualaikum, Pen." Suaraku lirih. "Waalaikumsalam, Mbak Tanti." Suaranya langsung berubah bahagia. "Aku pengen belajar sholat bener. Bisa bantuin, gak?" Di ujung sana, Epen terdengar menangis. "Allah, terima kasih." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyumku bukan karena filter kamera.
Tapi karena cahaya yang mulai mengisi hati. Namun aku tahu, langkah ini baru permulaan. Ujian sejati masih menanti di depan. Ku mulai rutin belajar sholat dengan bimbingan Epen. Ia tak pernah menghakimiku. Bahkan, saat aku menceritakan semua yang telah kulakukan di masa lalu, pesta, minuman, gaya hidup bebas, ia hanya berkata lembut, Allah menilai akhir, bukan awal. Selama kita belum mati, pintu tobat masih terbuka, Mbak. Kata-katanya seperti embun bagi hatiku yang kering. Aku mulai menghafal ulang Al-Fatihah, mulai menuliskan jadwal sholat. Bahkan, setiap malam aku menangis tanpa tahu kenapa. Tapi tangisan itu berbeda. Ada harap, bukan hanya luka. Namun, saat aku mulai menapaki jalan baru ini, setan tak tinggal diam. Hari itu, seseorang dari masa laluku muncul. Raja, bukan ayahku, tapi mantan pacarku. Pria pertama yang mengajakku pada dunia gelap. Tan, kamu berubah banget. Aku rindu kamu yang dulu, katanya sambil tersenyum menggoda, mengenakan kemeja mewah, parfum mahal, dan mobil sport yang berkilau. Aku bukan Tanti yang dulu. Raja, aku lagi belajar jadi manusia. Jawabku datar. Dia tertawa kecil. Manusia? Kamu itu paling hidup waktu bareng aku. Lihat kamu sekarang, kayak orang sakit. Hatiku bergetar. Kalimatnya memukul. Tapi aku diam. Karena aku tahu, Raja bukan sedang berbicara. Itu suara setan melalui dirinya. Keesokan harinya, aku melihat fotoku yang dulu. Baju ketat, pesta, tawa palsu. Aku mengingat betapa dulu aku bangga tampil seperti itu. Tapi kini, aku hanya merasa takut. Takut jika Allah menjemputku di masa itu. Saat aku belum sadar. Saat aku masih dalam gelap. Malam itu, aku menangis lebih keras dari sebelumnya. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali. Jangan biarkan aku jatuh lagi. Lalu telepon dari Epen masuk. Mbak, kalau godaan makin besar, itu tanda Allah pengen lihat, kamu benar-benar niat atau cuma ikut suasana. Aku menunduk. Di sepertiga malam itu, aku kembali sujud. Tak minta dunia, tak minta harta. Aku hanya berkata, Ya Allah, jangan lepaskan aku lagi. Walau aku harus kehilangan semua orang, asal jangan kehilangan MU. Dan sejak malam itu, aku tahu satu hal, hidayah itu mahal, dan butuh perjuangan untuk menjaganya. Malam itu, tubuhku lelah, tapi pikiranku tak berhenti berzikir. Aku tertidur dalam keadaan suci, dengan hati yang masih bergetar karena ketakutan dan cinta pada Allah. Dalam mimpiku, aku berada di sebuah padang luas, tak berujung, langit kelam. Tapi di hadapanku berdiri timbangan besar, dan di sebelahnya malaikat tinggi berpakaian putih bersinar. Wajahnya tak tertatap karena begitu terang. Suara berat tapi lembut terdengar. Tanti binti Sumirah, amalmu ditimbang hari ini. Aku gemetar. Di satu sisi timbangan, berguguranlah semua dosaku. Maksiat, ghibah, minuman, pakaian terbuka, foto-foto penuh kesombongan, terlalu banyak, dan sisi itu langsung menukik berat ke bawah. Hatiku tercekat. Namun di sisi lain, muncul gambar-gambar sederhana. Aku menangis di sajadah. Aku belajar baca Al-Fatihah. Aku membatalkan kencan haram. Aku menolak ajakan dosa. Timbangan bergerak, perlahan, lalu berhenti seimbang. Sang malaikat berkata, seandainya kau meninggal sebelum taubat, kau termasuk orang yang celaka. Tapi Allah mencintaimu, maka Dia berikan satu mimpi, agar kau pulang. Aku terbangun sambil menangis histeris. Tangisku menggetarkan tubuh. Fajar menyingsing. Aku segera ambil air wudhu, lalu sholat subuh dengan segenap hati. Sejak mimpi itu, aku tak main-main lagi dengan hijrahku. Tak lama kemudian, akun Instagramku yang lama viral kembali. Banyak yang merindukan Tanti yang lama, yang cantik, glamor, dan bebas. Bahkan, sebuah brand kosmetik terkenal menawariku jadi brand ambassador. Nilainya puluhan juta. Tapi ada syaratnya.
Harus tampil seperti dulu, tanpa hijab, lebih berani. Aku bingung. Bayaran itu bisa melunasi semua hutang, bisa buat bantu orang tua. Tapi, haruskah aku menggadaikan imanku lagi? Aku menangis sepanjang malam. Aku minta fatwa pada Epen. Ia tak memberi fatwa hukum, tapi bertanya pelan. Mbak lebih takut kehilangan duit atau kehilangan Allah? Pertanyaan itu menusuk batinku.